Selanjutnya, singkirkan bantal dan guling yang berada di atas tempat tidur, lalu letakkan laken dengan lipatan memanjang di garis tengah tempat tidur. Tadi sama Pak itu juga. Sama. Coba ambil lagi dua. Ayo ambil sopirnya ini sama. Ambil dua. Iya. Ya, ambil aja dulu deh. Iya. Lalu bentuk sudut 45 derajat pada sudut-sudut tempat tidur. Setelah selesai memasang laken, selanjutnya letakkan perlak melintang diperkirakan mencakup punggung dan bokong pasien. Setelah selesai memasang perlak, lalu bentangkan stik laken di atas perlak. Teman-teman, Selanjutnya, letakkan selimut kurang lebih 25 cm dari garis kasur kaki. Terakhir, masukkan selimut di bagian bawah kaki kasur. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, saya perawat Karim Saluna. Saya bertugas di ruangan ini dari jam 7 sampai jam 12 nanti siang. Sebelumnya udah lihat identitas Ibu dulu ya, Bu? Dengan Ibu Syahira ya, Bu? Tanggal lahirnya kalau boleh tahu kapan, Bu? 3 Februari 2020. Baiklah, Ibu, tujuan saya di sini untuk mengatur posisi Ibu ke posisi supinasi ya, Bu. Apakah Ibu bersedia? Baik, Bu. Posisi supinasi seperti ini. Posisi supinasi adalah posisi pasien berbaring terlentang dengan kepala dan bahu sedikit terangkat menggunakan bantal. Posisi ini umumnya digunakan pada pemeriksaan fisik head to toe. Baik, Ibu, selanjutnya saya akan mengatur posisi Ibu ke posisi dorsal. Apakah Ibu bersedia? Permisi, Ibu. Kakinya dilipat, Ibu. Posisi dorsal recumbens adalah posisi terlentang dengan lutut ditekuk dan telapak kaki menapak di atas tempat tidur, lalu kedua kaki diregangkan. Posisi dorsal recumbens biasanya digunakan untuk melakukan perawatan dan pemeriksaan genitalia serta untuk persalinan. Baik, selanjutnya saya akan mengatur posisi litotomi. Baiklah, Ibu, permisi, Bu. Saya akan mengatur posisi Ibu ke posisi litotomi. Apakah Ibu bersedia? Ibu, permisi, Ibu. Ditekuk kakinya sedikit, Ibu, di atas. Ini adalah posisi litotomi. Posisi litotomi yaitu posisi berbaring telentang dengan mengangkat kedua kaki dan menariknya ke atas bagian perut. Posisi ini juga digunakan pada pemeriksaan genitalia pada proses persalinan dan memasang alat kontrasepsi. Baik, Ibu, selanjutnya saya akan mengatur posisi Ibu ke posisi sims. Apakah Ibu bersedia? Ibu silakan terlungkup, Ibu. Tangannya arah ke belakang kita, Ibu. Kakinya dilipat, Ibu. ditekuk. Baiklah, ini adalah posisi sims. Posisi sims adalah posisi miring ke kanan atau ke kiri. Posisi ini dilakukan untuk memberi kenyamanan dan memberikan obat melalui anus atau suppositoria. Ini merupakan posisi pronasi dengan posisi pasien tengkurap dengan tangan satu di belakang dan kaki sedikit dilipat ke belakang. Baik, Ibu, selanjutnya saya akan mengatur posisi Ibu ke posisi Trendelenburg. Permisi, Ibu.
Trendelenburg. Posisi Trendelenburg adalah posisi pasien berbaring di tempat tidur dengan bagian kepala lebih rendah daripada bagian kaki. Posisi ini dilakukan untuk melancarkan peredaran darah ke otak. Baik Bu, ini adalah posisi Fowler. Posisi Fowler adalah posisi setengah duduk atau duduk, di mana bagian kepala tempat tidur lebih tinggi atau dinaikkan. Apakah Ibu nyaman dengan posisi ini Bu? Baik, tujuan posisi ini yaitu untuk memperlancar pernapasan Ibu. Baiklah Ibu, selanjutnya saya akan memposisikan posisi Ibu ke posisi semi Fowler ya Ibu. Permisi Ibu. Baik, ini yang merupakan posisi semi Fowler. Apakah Ibu nyaman Bu? Posisi semi Fowler adalah posisi setengah duduk atau 15-60 derajat. Posisi ini memudahkan perawat saat memberikan makan dan memberikan perasaan lega pada klien sesak nafas. Selamat siang Bapak, perkenalkan saya perawat yang di sana. Jadi saya bertugas di ruangan Bapak pada siang hari ini. Boleh cek ulang identitasnya Pak? Baik Pak, sudah betul ya. Baik Pak, tujuan saya di sini yaitu untuk memasang selang oksigen pada Bapak. Tujuannya yaitu untuk mengurangi sesak nafas dan memungkinkan untuk bernafas dengan lebih baik lagi. Apakah Bapak bersedia Pak? Baik Pak, saya persiapkan alatnya sebentar ya Pak. Terima kasih Pak. Alat yang dibutuhkan yang pertama itu ada handscoon bersih, lalu ada selang nasal kanul, cairan steril, humidifier dan flowmeter. Sebelum melakukan tindakan, lakukan pembersihan cuci tangan 6 langkah. Lalu lanjut pakai handscoon bersih. Setelah memakai handscoon, lalu tuangkan cairan steril ke humidifier. Lalu sambungkan selang nasal kanul ke humidifier. Lalu atur aliran oksigen 2-4 liter per menit dan pastikan oksigen mengalir melalui selang nasal kanul. Tempatkan cabang kanul pada lubang hidung dan lingkarkan selang mengitari belakang telinga dan atur pengikatnya. Baik Pak, pemasangan selang oksigennya sudah selesai. Apakah Bapak merasa nyaman? Baik Pak, jika ada perlu bantuan silakan pencet tombol yang di atas titik Bapak. Saya permisi dulu ya Pak, terima kasih Pak. Setelah selesai memasangkan oksigen pada pasien, rapikan kembali alat-alat yang digunakan dan lakukan kebersihan tangan 6 langkah. Saya perawat Karim Samsuna, saya bertugas di ruangan Bapak pada pagi hari. Boleh saya cek identitas dulu Bapak? Oke Pak, sudah betul ya. Mulus ya, saya di sini ya untuk mengganti cairan ibu Bapak. Izinkan saya memasang peralatan sebentar. Pertama, lakukan kebersihan tangan 6 langkah, lalu pakai handscoon steril. Lalu siapkan pengganti infus yang baru. Yang pertama yaitu klep aliran infus agar tidak mengalir. Lalu cabut ujung selang infus dan cairan makanan yang baru dengan cepat. Pertama, bersihkan area wajah.
Iya. Lah. Lalu. Setelah diganti cairan infus, atur kembali aliran laju cairan infus. Dan selanjutnya bersihkan Itu area kita alaskan perlahan. Pak, penggantian cairan infusnya sudah selesai. Saya izin kami dulu ya Pak. Terima kasih. Ya, kita Ayo pasangkan rapikan pistol kembali di bawah. alat-alatnya. Kita lihat pasien. Selanjutnya Merawat Karin Salina. Boleh lihat identitasnya Ibu? Oke Bu, sudah betul ya Bu. Baik, tujuan saya di sini yaitu untuk memonitor kesehatan infus Ibu. Tujuannya itu untuk mencegah terjadinya infeksi atau tersumbatnya aliran infus Ibu. Apakah Ibu bersedia Bu? Baik Ibu, permisi ya Bu. Izinkan saya mempersiapkan alat-alat ini sebentar ya Bu. Alat yang dibutuhkan yaitu handphone steril dan stopwatch untuk mengukur tetesan infus. Ibu izin ya Ibu. Atur tetesan infus 20 kali per menit. Baik Ibu, pemonitoran tetesan infusnya sudah selesai. Saya izin pamit dulu ya Bu. Terima kasih Bu. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya perawat Karin Salubna. Saya bertugas di ruangan Ibu pada pagi hari ini. Boleh lihat identitasnya Ibu? Oke, sudah betul ya Ibu. Tujuan saya di sini yaitu untuk melepas infus. Tujuannya yaitu untuk mencegah iritasi atau kemerahan pada tangan Ibu. Apakah Ibu bersedia Bu? Baik Bu, izinkan saya persiapkan alat sebentar ya Bu. Alat-alatnya yaitu ada plester, alkohol swab, gunting, dan bengkok. Yang pertama, oleskan alkohol swab pada plester tangan pasien. Lalu tarik kasa dan jarum secara perlahan. Jadi nanti dia itu tidak dikasih. Lalu tempelkan plester pada tangan pasien. Lalu tempelkan plester pada bekas infusan pasien. Lalu rapikan kembali alat-alat. Putri, mana punya banget? Baik Bu, pelepasan infusnya sudah selesai. Bagaimana perasaannya Bu? Apakah sudah lebih nyaman? Baik Bu, jika perlu bantuan silakan pencet tombol bel yang ada di sebelah cockpit Ibu. Saya izin pamit dulu ya Bu. Terima kasih Bu. Alatnya yaitu ada perlat, kasa steril, plaster, pinset, bengkok yang berisi kom steril, plaster, gunting plaster, NaCl, dan alkohol. Pertama, lakukan kebersihan tangan 6 langkah dan memakai sarung tangan steril. Lalu, pasangkan perlak pada tangan pasien. Selanjutnya, buka plester menggunakan alkohol swab pada tangan pasien secara perlahan dan buang sampah alkohol swab pada bengkok. Lalu, bersihkan daerah tusukan dan sekitarnya menggunakan kapas yang dituangkan cairan NaCl pada kom steril dan peras dengan pinset. Bersihkan area tusukan infus dari arah dalam ke luar bagian tubuh sambil diamati apakah ada kemerahan dan iritasi. Lalu tempelkan plaster pada bekas infusan pasien. Alat yang diberikan. Selamat pagi Pak, perkenalkan saya perawat Karin Salubna. Saya bertugas di ruangan Bapak pada pagi hari ini. Sebelumnya boleh lihat identitasnya dulu Bapak? Oke Pak, sudah betul ya Pak, nama dan keterangannya. Tujuan saya di sini yaitu untuk memberi makan
melalui NJT. Tujuannya yaitu untuk mencukupi kebutuhan besi pada tubuh Bapak. Apakah Bapak bersedia, Pak? Baik, Pak. Ya, izinkan saya mempersiapkan alatnya sebentar ya, Pak. Alat-alat yang dibutuhkan yaitu ada gel, gelas ukur berisi makanan, spet, plester, gunting, handscoon steril, selang NJT. Pertama, lakukan kebersihan tangan sebanyak 6 langkah. Ini ya kan nih? Lalu, pakai handscoon steril. Kayak terus nyentak. Langkah pertama yaitu oleskan gel pada ujung selang. Lalu masukkan selang pada bagian hidung pasien yang tidak tersumbat. Masukkan secara perlahan-lahan. Lalu klem bagian selang untuk menghindari masuknya udara. Dan sambungkan spet. Selanjutnya tinggikan selang 45 cm dari dada klien. Alirkan makanan secara perlahan-lahan dan buka klem. Jangan membiarkan udara masuk ke dalam selang. Sisakan 10 ml makanan pada spet, lalu klem kembali selang. Dan masukkan air mineral untuk membilas selang dengan cairan tersebut. Lalu buka kembali klem dan alirkan air secara perlahan-lahan. Jika sudah, klem kembali selang dan lepaskan spet dari selang. Masukkan sedikit bagian klem pada ujung selang. Jika sudah, letakkan selang di atas kepala pasien atau di area yang tidak mudah dijangkau oleh pasien. Baik, Pak. Pemberian makanan secara NJT-nya sudah selesai. Bagaimana perasaan? Iya. Jika ada yang dibutuhkan, silakan kontak beliau untuk membantu saya. Saya permisi dulu ya, Pak. Lalu lepas handscoon dan lakukan kebersihan tangan 6 langkah. Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya perawat klinik Salina. Saya bertugas di ruangan Bapak pada pagi hari ini. Boleh identitas ya? Tujuan saya itu adalah ingin melakukan perawatan pada gigi agar tujuannya yaitu untuk mencegah infeksi pada gigi dan juga gusi dan untuk mempertahankan kenyamanan rongga mulut Bapak. Apakah Bapak bersedia, Pak? Baik Pak, izinkan saya mempersiapkan alatnya sebentar ya Pak. Ini sih Pak. Yang pertama, lakukan kebersihan tangan. Lalu pasang handscoon steril. Setelah memakai handscoon steril, posisikan klien semi forward atau setengah duduk dan letakkan kain pengawas atau handuk kecil di bagian dada pasien. Siapa? Iku bisa deh. Selanjutnya letakkan bengkok di samping pasien. Lalu sediakan stong spesial dan pinset dan juga kapas alkohol. Dan tuangkan dengan cairan NaCl. Setelah dituangkan cairan NaCl, lepaskan dengan pasien.
Lalu selanjutnya bersihkan area mulut, bagian dalam mulut secara keseluruhan. Lalu bersihkan juga bagian permukaan mulut untuk mengunyah dan rongga mulut pipi kiri, dan bagian atas mulut. Setelah selesai, rapikan kembali alat-alat. Lalu buka handphone steril dan lakukan kembali kebersihan tangan 6 langkah. Baiklah, tindakan perawatan wajah begini sudah selesai. Bagaimana pendapatannya, Pak? Apakah sudah terasa lebih bersih dan baiklah, jika ada yang perlu dibantu, silakan saya izin pamit dulu ya, Pak. Saya bertugas di ruangan Bapak pada hari ini. Baiklah, apa betul ini dengan Bapak ini? Ada di tempat hari ya? Baik, sudah betul ya, Pak. Tujuan saya di sini yaitu untuk membersihkan area genitalia Bapak. Apakah Bapak bersedia, Pak? Izinkan saya mempersiapkan alatnya sebentar ya, Pak. Sebelum melakukan tindakan, kita mencuci tangan terlebih dahulu. Lalu memakai handphone bersih. Lalu siapkan kapas sublimate sebanyak 5 buah dan pindahkan ke pot. Lalu berikan aquades. Pasang perlak. Pintar emang. Permisi ya, Pak. Pertama yaitu bersihkan bagian kepala, bagian belakang, bagian batang bawah, testis bagian kanan, dan testis bagian kiri. Lalu letakkan bengkok di bawah dan rapikan alat kembali. Lalu lakukan kebersihan tangan sebanyak 6 langkah. Setelah melakukan kebersihan tangan, lakukan fase terminasi kepada pasien. Baik, Pak, pembersihan area genitalianya sudah selesai. Bagaimana perasaannya, Pak? Jika ada perlu bantuan, silakan hubungi saya melalui tombol yang ada di depan pasien. Saya pamit dulu ya, Pak. Terima kasih, Pak.
saya bertugas di ruangan Ibu boleh lihat identitasnya Ibu? Saya sudah ketahui Ibu. Baik, tujuan saya di sini yaitu untuk membersihkan area genitalia Ibu. Apakah Ibu bersedia Bu? Waktu kita sekitar 10-15 menit Bu. Izinkan saya mempersiapkan alatnya sebentar ya Bu. Permisi Bu. Pertama, lakukan kebersihan tangan sebanyak 6 langkah. Lalu pakai handspray steril. Alatnya yaitu ada kapas sublimat 5 buah, kom, aquades, perlak, dan bengkok. Pertama, kita pasangkan perlak kepada pasien. Sebentar ya Ibu. Lalu, pindahkan kapas sublimat ke dalam kom. Lalu, berikan aquades. Lalu buka bagian vagina pasien dengan ibu jari dan telunjuk kiri. Bersihkan area labia minora sebelah kanan. Labia minora sebelah kiri. Labia minora kanan. Labia minora kiri. Lalu ditarik sampai ke lalu rapikan alat kembali. Ini sih Ibu. Lakukan kebersihan tangan sebanyak 6 langkah. Lalu lakukan fase terminasi kepada pasien. Baik Ibu, pembersihan area genitalianya sudah selesai. Bagaimana perasaannya Ibu? Apakah terasa lebih bersih dan nyaman? Baik Ibu, jika ada yang dibutuhkan, silakan panggil saya ke ruang station atau memencet tombol yang ada di atas kasur Ibu. Saya permisi dulu ya Ibu. Silakan, saya perawat Salina. Apa betul dengan Ibu Ara Bu? Ibu sudah betul dengan tujuan saya di sini yaitu untuk melakukan training dengan tujuan untuk melatih otot tersebut. Apakah Ibu bersedia Bu? Izinkan saya mempersiapkan alatnya Ibu untuk uji Bu. Kita dapat periksa kantong urin pasien apakah berisi atau tidak. Jika tidak, kita dapat mengklaim selang kateter dengan gunting klem dengan jarak 5 cm. Lalu klem dengan gunting klem. Setelah diklem, tunggu hingga 2 jam. Setelah 2 jam, buka gunting klem. Buka gunting klem. Lalu diamkan kembali selama 15 menit. Setelah 15 menit, klem kembali selang kateter dengan gunting klem. Alasi dengan kasa agar selang kateter tidak cepat rusak. Setelah 15 menit, buka kembali gunting klem dan biarkan urinnya mengalir.
Lalu lakukan ini berulang kali hingga pasien terbiasa buang air kecil. Baik Bu, tindakannya sudah selesai saya lakukan. Jika Ibu memerlukan saya, silakan pencet bel yang ada di samping Ibu. Saya permisi dulu ya Ibu. Terima kasih Ibu. Perkenalkan, saya perawat klinis Sauna. Saya bertugas di ruangan Ibu pada pagi hari ini. Sebelumnya boleh saya berbicara dulu Ibu dengan Ibu. Baru untuk saya di sini yaitu untuk melakukan pencucian rambut. Tujuannya yaitu agar kulit kepala Ibu lebih terasa nyaman dan rambut Ibu terasa lebih bersih. Apakah Ibu bersedia? Ibu izinkan saya mempersiapkan rambut sebentar ya Bu. Sebelum melakukan tindakan, lakukan kebersihan tangan dan mata dan pasang deodoran. Lalu pasang apron. Tapi ujian. Setelah memakai apron, lepaskan bantal pada kepala. Lalu pasangkan alat atau pengalas pada kepala pasien. Lalu letakkan handle di bawah pelan. Lalu sediakan tas pengisi air dan gayung. Lalu basuh kepala pasien. Setelah basuh kepala pasien, berikan sampo. Lalu pijat kepala pasien dengan sampo. Lalu basuh kembali kepala pasien. Lalu setelah dibasuh hingga bersih, keringkan rambut pasien dengan handuk. Setelah dibersihkan dengan handuk, lepaskan rambut pasien lalu beri bantal kembali. Lalu setelah pasien kembali ke posisi semula, baik Ibu perawat pencucian rambutnya sudah selesai. Bagaimana rasanya Ibu? Apakah sudah terasa nyaman? Jika ada yang dibutuhkan kembali, silakan pencet yang ada di sebelah tadi. Saya akan izin kami dulu ya Bu. Setelah itu rapikan kembali alat-alat. Lepaskan handphone. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Kan aspirasi lo. Iya kami juga mah. Kak, pidem kan? Habis tengok mah, babaut habis itu pasira sabun nak ini. Iya. Lalu di lantai sabun barang-barang apa saya. Dan ini perpasan. Iya, itu tipe juga. Iya, Mbak, orang punya mana masih lah handphone itu sih kok harus dia saja gua. Sambilan Kak. Jadi kamu bisa memakai washcloth dan apron, pasang selimut mandi pasien.
Lepaskan selimut bagian dalam pasien. Lalu pakaikan perlak pada bagian kepala pasien. Dan bersihkan bagian mata, bagian muka pasien, bagian telinga yang terjauh, dan bagian telinga yang terdekat. Selanjutnya bagian tangan terjauh dari kita. Bisa Ibu. Lalu bagian tangan terdekat. Lalu selanjutnya bersihkan area dada pasien. Ini ya Bu. Berikan perlak pada punggung pasien. Lalu bersihkan bagian punggung terjauh pasien. Lalu bagian punggung. Lalu gulung kembali perlak. Lalu selanjutnya bersihkan bagian kaki pasien. Sini Bu. Bersihkan bagian terjauh. Lalu bagian terdekat. Lalu bersihkan kembali dengan Lalu bersihkan kembali menggunakan air bersih setelah menggunakan sabun. Dan gulung kembali perlaknya. Ganti. Lalu lipat kembali handuk. Dan ganti selimut pasien dengan yang baru. Lalu tarik selimut mandi pasien secara perlahan. Lalu rapikan kembali alat-alat. Lepaskan handskon steril dan slap. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya perawat Khairunisa Lubna. Saya bertugas di ruangan Ibu pada pagi hari ini dari pukul 7 hingga pukul 2 nanti. Sebelumnya boleh sebutkan nama dan tempat tanggal lahirnya Ibu, sembari saya mengecek gelang identitasnya. Baik Bu, tujuan saya di sini yaitu untuk melakukan perawatan kuku Ibu dengan tujuan agar kuku Ibu lebih bersih dan lebih sehat. Apakah Ibu bersedia Bu? Baik Bu, izinkan saya mempersiapkan alatnya sebentar ya Bu. Permisi Bu. Pertama, lakukan kebersihan tangan 6 langkah, lalu memakai handskon bersih. Selanjutnya, letakkan perlak di atas tempat tidur. Lalu letakkan baskom yang berisi air hangat di atas perlak, serta peralatan dan bengkok.
Lalu rendam jari-jari pasien di baskom yang berisi air hangat dan keringkan menggunakan waslap. Lalu gunting kuku pasien secara perlahan-lahan. Lalu cuci kembali jari-jari pasien di baskom yang berisi air hangat dan keringkan menggunakan waslap. Lalu rapikan kembali alat-alat dan pasien. Lalu lakukan kebersihan tangan 6 langkah. Selanjutnya lakukan fase terminasi kepada pasien. Permisi Bu, perawatan kukunya telah selesai saya lakukan. Bagaimana perasaannya Ibu? Apakah kukunya terasa lebih nyaman? Bagi Ibu, jika Ibu membutuhkan saya, silakan pencet tombol bel yang ada di samping kasur Ibu. Saya permisi dulu ya Bu. Terima kasih Bu. Pertama yaitu pasang handstand stereo, lalu pasangkan apron, lalu pakai waslap dan sediakan rasa. Yang pertama-tama, lepaskan alat-alat yang dipasang pada bagian jenazah dan perhiasan atau barang-barang pribadi jenazah. Lalu serahkan pakaian atau barang-barang pribadi jenazah kepada keluarga. Lalu bersihkan tubuh pasien, mulai dari kepala. Lalu bersihkan tangan pasien dari bagian terjauh. Iya, oke. Lalu bagian terdekat. Lalu bagian kaki terjauh. Bagian kaki terdekat. Lalu rapatkan kelopak mata jenazah dan tutup dengan kasa lepas. Mengumpet mana? Mengumpet kenapa? Mengumpet. Itu mengumpet. Lalu rapatkan mulut jenazah dengan mengikat dagu dengan perban melingkari kepala. Lalu posisikan tangan jenazah sesuai dengan agama atau kepercayaan. Kami mangalan. Mana memandikan Rapatkan kedua tangan? kaki jenazah dengan perban melingkari pergelangan kaki dan kedua ibu jari kaki. Lalu letakkan salak pada
Caranya lalu yuk. Lalu guyur dengan air bersih. Lalu tutupi tubuh jenazah dengan kain penutup. Untuk mencukupi atau memenuhi kebutuhan cairan bersih di dalam tubuh Bapak. Apakah Bapak bersedia, Pak? Nah, kalau begitu saya persiapkan alatnya dulu ya, Pak. Selanjutnya bersihkan kepala. Lalu lepaskan sarung tangan dan apron. Selanjutnya bekerja bagian bawah. Lalu lakukan kebersihan tangan 6 langkah. Dan berikan dukungan emosional kepada keluarga pasien. Ibu yang sabar ya, Bu. Baik Ibu, peralatan jenazahnya sudah selesai saya lakukan. Saya